Sebuah konser yang berujung tragedi, menewaskan kurang lebih 10 orang korban. My favorite rapper of all time. Oke, kali ini pengen gue bahas masalah ini. Dan of course, video ini tidak akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dan gue tidak merasa video ini dijadikan sebagai hiburan untuk teman-teman semua, tapi bisa dijadikan sebagai pelajaran dan sekaligus sebagai mungkin referensi teman-teman semua terhadap dunia ini, dunia perhip-hopan, dunia musik-musik hip-hop, musik-musik modern dari Amerika. Kalau gitu guys, this is it, Astroworld Tragedy. Hey guys, welcome back di Big Z Channel with me Big Z. I'm so excited today. Tapi sebelum gue mulai video ini, gue ingin mengucapkan turut berbelasungkawa terhadap korban-korban yang sangat disayangkan harus meregang nyawa akibat menyaksikan konser Astroworld, konser dari artis selebriti rapper terkenal dari Amerika, Travis Scott. Of course, semua ini terjadi bukan karena tanpa sebab. Dan semua tuh saling mempengaruhi ya satu sama lain, baik dari segi pengamanan, dari segi kondisi lingkungan, kondisi sekitar ya, environmentnya seperti apa, dan mungkin juga didukung dengan kurangnya entertainment selama masa pandemi. Orang-orang jadi lebih beringas of course ketika ada konser sebesar ini. Dan terutama juga Travis Scott bisa dibilang adalah rapper yang sangat terkenal ya, merupakan penggebrak gaya musik hip hop yang baru, aneh tapi menarik gitu loh, unik, menarik gitu loh. Jadi banyak orang yang suka, termasuk gue juga. Awal-awal gue selalu bosen ya dengan musik-musik hip hop era-era lama. Gue memang nggak terlalu suka hip hop sebenarnya. Contoh dulu kan orang-orang mulai suka Eminem, gue dengerin Eminem 1-2 lagu udah selesai gitu, bukan sesuatu yang bakal bikin gue penasaran untuk berikutnya tuh lagunya kayak gimana gitu loh. Tapi untuk Travis Scott, gue merasa adalah sesuatu yang berbeda di situ. Ada sesuatu yang sebuah taste yang berbeda di musik-musik dari Travis Scott ini. Orang yang baru pertama kali mendengarkan Travis Scott pasti menganggap dia tuh kayak worship Satan gitu. Dia kayak menyembah setan seolah-olah karena musiknya terlalu aneh gitu loh. Ya, of course Travis Scott punya gaya panggung yang bisa dibilang sangat agresif juga. Dia nyebutnya rage. Ya, rage itu adalah gabungan dari mosh pit, jumping around, terus ada juga stage dive ya, yang lo lompat dari atas panggung, lompat ke penonton terus sama penonton diangkat. Itu sebenarnya gayanya gaya-gaya rock banget sih, dari sejak zaman dulu udah ada. Cuman mungkin karena pembawaan Travis Scott yang sangat bersemangat, sangat pokoknya berapi-api lah, makanya dia kan punya julukan Love Flame ya. Gue yang nonton dari YouTube aja yang hanya akan suka ada fancam yang diupload di YouTube, gue merasa hype juga gitu loh, ikutan hype. Emang dia pembawaannya tuh seperti itu, pembawaannya sangat hype dan positif gitu, bagus. Cuman sayangnya di konser kali ini, konser yang terjadi sekitar hari Jumat ya, tanggal 5 bulan 11 tahun 2021. Nama konsernya adalah Festival Musik Astroworld di kampung halamannya Travis Scott, Texas. Terjadi suatu tragedi yang menurut gue sangat mencengangkan. Namanya panggung, di situ banyak penonton, right? Dan di panggung itu kan sound systemnya nggak main-main. Kalau panggung, gue bicara panggung besar ya, panggung kelas festival besar itu soundnya nggak main-main. Light artnya, kalau gue nyebutnya light art ya, pokoknya pencahayaannya tuh benar-benar dibuat semegah mungkin sehingga penonton tuh ibaratnya bakal fokus ke panggung ketimbang ke kanan kirinya. Mereka jadi abai terhadap kondisi sekitarnya karena terlalu tercengang dengan kondisi panggungnya, dengan keindahan panggungnya. Dan itu pasti bakal memicu yang namanya kita sebut kerusuhan, atau mungkin misalnya sesuatu yang tidak diinginkan, bisa pingsan juga gara-gara penonton yang terlalu banyak kan. Itu paling sering banget. Bahkan yang gue kaget, beberapa kali gue tonton tuh ada pelecehan seksual terjadi di area penonton konser. Itu menurut gue agak aneh banget gitu loh. Parahnya di festival Astroworld ini memakan korban, of course. Tidak hanya pingsan, juga ada korban jiwa juga. Yang agak aneh di sini yang membuat orang-orang kebingungan, seolah-olah Travis Scott termasuk kru semua yang ada di tempat itu, di panggung itu, kok seolah-olah seperti acuh tak acuh dengan kondisi penonton gitu loh.
Dan di beberapa video gue melihat sempat terjadi sesuatu yang sangat tidak mengenakan dari sejak awal konser dimulai. Termasuk salah satunya adalah ketika di tempat antrian tiket, fans-fans itu kan namanya sebelum masuk ke dalam venue, itu sebutannya tempat untuk konser itu ya. Venue itu harusnya tuh ada namanya pengecekan keamanan gitu, kayak semacam lu dikasih apa? Tag di tangan, dan itu diterabas oleh fans-fansnya Travis Scott. Dan bisa lo lihat ya videonya kayak gini. Acaranya di Houston, Texas, di kampung halamannya Travis Scott. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya dari awal kita udah bisa ngeliat gitu loh, betapa chaosnya orang-orang yang nonton konser ini gitu. Jadi bisa kebayang apa yang terjadi ketika selama konser, apa yang akan terjadi udah kebayang gitu, udah kelihatan gitu ya kan. Jadi dari 50.000 orang penonton, ini sorry ya koreksi gue kalau misalnya gue salah. Dari 50.000 orang ada 8 orang tewas berusia 14 sampai 27 tahun. Sebenarnya kemarin gue baru baca artikel udah update, yang meninggal ada sampai 10. Salah satunya ada anak kecil yang usia 7 apa 6 tahun gue lupa. Dan itu masih termasuk sangat melanggar aturan konser, karena di setiap konser biasanya ini secara umumnya tuh selalu ada aturan paling tidak kita harus bawa ID card atau bahasanya di Indonesia ada KTP ya, yang artinya lo paling gak harus umur 17 tahun ke atas untuk bisa nonton konser. Dan di sini kemarin gue ngeliat ada anak yang berumur 6 sampai 7 tahun nonton konser ini, gue merasa what the hell just happened gitu loh. Mungkin mereka melalui pengawasan orang tua ya, mungkin maksudnya kayak mereka satu keluarga nonton gitu, jadi si anaknya tuh dipangku bapaknya seperti konser-konser pada umumnya. But kalau sampai penonton sebanyak ini, gue rasa kayaknya bukan langkah yang pintar untuk memasukkan anak kecil ke dalam list penonton kan. Melihat dengan gaya panggungnya Travis Scott yang sangat beringas, gue merasa ini sangat mungkin lebih baik 20 tahun ke atas, mungkin lebih baik kalau menurut gue ya. Kalau sampai anak kecil tuh sangat riskan meskipun sama orang tuanya. Apalagi tuh gue bilang tadi kan ada rage, ada mosh pit dan lain-lain, pasti akan ada senggol-senggolan kan. Senggol-senggolan berarti akan ada yang jatuh, akan ada yang keinjek bahkan kan. Itu ada kemungkinan yang terburuk. Udah banyak korban, Travis Scott yang di atas panggung sama sekali tidak ada action, tidak ada respon ya, tidak ada respon, dan seolah-olah kayak udah nggak peduli dengan kondisi penonton. Dan menurut gue itu adalah sesuatu yang fatal, karena dimanapun juga namanya artis di atas panggung harusnya namanya lo ada di atas ya, lo berada di posisi paling tinggi di antara orang lain, lo pasti bisa melihat apa yang ada di bawah lo dengan jelas, right? Dan bisa gue bilang misalnya itu terjadi di bagian luar, maksudnya di bagian terjauh dari panggung, gue rasa Travis Scott gak tahu, it's fine. Tapi di beberapa video yang gue tonton kemarin, terjadi chaos itu malah justru di dekat panggung, di tempat di bagian VIP, dan itu adalah sesuatu yang aneh. Travis Scott kok bisa-bisanya dia tetap melanjutkan konser gitu loh. Witnesses say what happened next was horrifying. People were so packed they passed out. Some suffered cardiac arrest. Bahkan yang gue agak sedih di ending, karena mengetahui banyaknya korban, penontonnya sendiri sampai ngomong ke Travis Scott sendiri pada bareng-bareng bilang, ayo stop the show, hentikan acaranya, karena udah terlalu chaos gitu loh maksudnya. Insiden itu juga mengakibatkan 25 orang dibawa ke rumah sakit dan lebih dari 300 orang lainnya dirawat di tempat kejadian karena luka ringan. Dan kalau di metal ini gue nggak bias ya, ini gue nggak bias. Mungkin lebih kelihatan bias bagi lo ya, karena kan gue memang suka metal, gue adalah metalhead. Gue pernah juga nonton konser, gue merasa kalau di metal tuh lebih aman, meskipun musiknya konotasinya ekstrim dan penontonnya sangat agresif ya, beringas-beringas. Kalau mosh pit ada wall of death, terus ada stage dive gitu-gitu, ada semua, dan lebih brutal lagi. Tapi tuh kita selalu punya, lo kenal nggak kenal, tua muda ya, terus satu genre atau nggak peduli, pokoknya ketika ada orang jatuh kita angkat, right? Ketika ada orang terluka atau orang pingsan, kita kasih jarak, kita kasih ruang gitu. Itu udah jadi aturan kalau di skema metal sih. Jadi
ibaratnya meskipun artisnya nggak ngingetin ya, misalnya artisnya nggak ngingetin ada yang pingsan, kita tetap udah punya inisiatif gitu. Intinya kalau ada yang pingsan ayo kasih jarak, kalau ada misalnya melakukan kekerasan atau berantem kita pisah gitu. Itu sudah jadi inisiatif masing-masing gitu. Dan somehow ini konser yang genrenya hip hop yang sebenarnya gue ini nggak merendahkan, tapi gue kesannya kayak merendahkan ya. Yang intinya musiknya nggak bakal se-ekstrim metal lah gitu bahasanya lah ya. Musiknya tuh cenderung lebih soft kalau kalian dengerin. Kenapa bisa sampai mendapatkan korban jiwa gitu loh. Dan ya udah gue nggak bisa ngejudge atau apa-apa. Dan awalnya tuh konsernya mau diselenggarakan 2 hari ya, tanggal 5 sama tanggal 6. Cuman gara-gara tragedi ini akhirnya sepertinya nggak jadi diteruskan. Dan of course Travis Scott mendapatkan banyak sekali gugatan hukum ya. Yang gue nggak suka juga cara Travis Scott menanggapi. Setelah itu Travis Scott membuat sebuah video klarifikasi. Dan gue yakin gak cuman gue aja, semua orang merasa video klarifikasi itu sangat aneh. Karena juga kesannya dia nggak tulus gitu loh. Dia terlalu banyak melakukan gestur-gestur yang. I just want to send out prayers to the ones that was lost last night. To identify the families. You know, my fans really mean the world to me, and we've been working closely. We've been working closely with everyone to just try to get to the bottom of this, help us figure this out. So if you have any information. Gue melihatnya seperti anak kecil yang misalnya habis melakukan kesalahan, dia minta maaf tapi karena dia takut dimarahin orang tuanya, dia akhirnya bergaya seolah-olah dia nangis gitu. Tapi dia nggak nangis, dia cuman untuk orang yang seumuran Travis Scott dengan profesionalisme seperti dia, dengan tingginya jam terbang kayak dia, harusnya nggak boleh dong cara minta maaf seperti itu, kesan nggak profesional sekali. Dan banyak orang yang membela Travis Scott terkait apa yang terjadi di venue, tentang dia misalnya nggak ngingetin kenapa kok ada penonton pingsan, kok dia nggak menghentikan konser. Ada yang membela bahwa Travis Scott saat itu sedang di bawah pengaruh obat atau mungkin di bawah pengaruh drugs dan lain-lain. Tapi kalau bagi gue apapun itu, meskipun dia di bawah pengaruh alkohol, drugs dan lain-lain, at least ya setelah konser itu terjadi, setelah ada gugatan lain, dia minta maaf yang bener lah, at least seperti itu. Karena ini nggak cuman korban luka-luka, ini ada korban jiwa juga gitu. Yang gue agak sedih tuh gitu. Nah kayak gitu guys, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan ikutin terus video gue berikutnya, dan tonton video gue sebelumnya. Mohon maaf kalau gue agak lesu, ini udah hampir jam 1 malam. Tapi ya besok gue mudah-mudahan sehat-sehat aja, gue besok bisa ngupload video ini. Dan juga teman-teman jaga kesehatannya, jangan sampai sakit. Oke. Dan alhamdulillah kondisi pandemi saat ini bisa dibilang terkendali. Meskipun pandemi nggak benar-benar hilang, tapi at least sekarang udah terkendali dan didukung dengan banyaknya orang yang sudah vaksin. Tapi ya kita masih harus hati-hati sih. Namanya lo meskipun udah vaksin kan, ketika Allah berkehendak lo bisa apa, ya kan? Ya yang penting lo hati-hati aja, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Dan kebersihan tuh nggak harus nunggu COVID gitu. Namanya udah lo hidup di bumi ini dengan banyak orang, dengan banyaknya interaksi, lo at least tuh juga harus jaga kesehatan. Lo cuci tangan yang rajin, ya kan? Tapi gue doanya mudah-mudahan tahun depan, ini kan udah bulan Desember ya, mudah-mudahan tahun depan, tahun 2022, pandemi itu udah benar-benar bersih dari muka bumi. Itu tujuan gue, bukan tujuan, harapan gue. Dan ya udah itu aja sih doa gue sementara. Big Z out.